青春っぽく気の追加もらってきたよ。これ痛がってガス君出んの。Halo para animers yang tahunya cuma rebahan sambil nonton menggunakan wifi tetangga. Gimana kabar kalian? Apakah masih aman wifi tetangganya? Nah, di video kali ini Mimin akan menceritakan atau membahas salah satu anime action terbaru kali ini, yaitu anime action yang berjudul Windbreaker yang sekarang udah nyampe ke episode ketiga. Nah, buat kalian yang penasaran dengan apa yang akan terjadi di episode terbaru kali ini, langsung saja siapkan minuman, kencangkan celana dalam, dan yaps, tanpa banyak bacot, langsung saja kita ke alur ceritanya. Slepeu. Di awal scene kita ditunjukin lanjutan episode sebelumnya, yang mana saat Sugishita memasuki kelas alias Babang Baji Keisuke yang berinkarnasi, perselisihan mulai terjadi antara Sugishita dengan Sakura. Hayato bilang jika ada di hadapan Sugishita, Sakura tak boleh bilang jika dirinya ingin mengincar puncak, dan secara tiba-tiba Sugishita menyerang Sakura. Hayato bilang jika Sugishita sering datang ke SMA Furin sejak dia SMP, bakat dan tekadnya sudah diakui, bahkan dia satu-satunya orang yang diperbolehkan mengemban nama Bofurin sebelum masuk SMA. Bahkan dia sampai memuja pemegang puncak terkuat SMA Furin saat ini. Dan ya, adu jotos antara Sugishita dan Sakura. Salah satu murid yang meminta agar Hayato menghentikan mereka berdua karena takutnya Sakura itu akan terbunuh. Namun ternyata guys, Babang Sugishita auto keluar kecap dari hidungnya guys. Sakura bilang jika pemuja yang intinya dia tak memilih jalannya sendiri. Dengan GG dia berkata jika orang seperti itu tak akan bisa mengalahkan dirinya, mereka yang hendak melanjutkan pergelutan. Namun terdengar suara dari speaker kelas yang seketika membuat semua murid terdiam, kecuali Sakura sih. Namun keheningan berhenti ketika seseorang di balik speaker tersebut mengucapkan selamat pada murid-murid kelas 1 yang diterima di sana dengan sangat keras. Sakura yang kesal karena itu cuma mengganggu adu mekaniknya yang masih dalam seru-serunya. Bahkan ia mengajak Sugishita untuk melanjutkan adu mekaniknya itu. Namun ya, Sugishita dan murid-murid lainnya tak menghiraukannya. Melihat situasi tersebut, Sakura jadi penasaran siapa sosok dari suara tersebut. Dan ya, orang itu lalu memperkenalkan dirinya yang bernama Umemiya Hajime. Nah, dia itu adalah pemimpin puncak teratas Bofurin guys. Mendengar itu tentu Sakura sangat antusias guys, karena dia sudah tahu bahwa Umemiya adalah sosok pemegang puncak saat ini. Namun tolilnya, si Umemiya itu malah lupa dengan apa yang akan dia bicarakan. Nirei yang agak bingung gitu dengan omongan Umemiya. Mendengar itu Sugishita menghampiri Nirei dan membuatnya sangat ketakutan. Namun setelah itu Umemiya mengklarifikasi bahwa kata-katanya itu mungkin ada murid yang tak sepaham dengan dirinya, karena ya muridnya itu sangat banyak dan pastinya akan banyak yang terjadi ke depannya. Yang penting tidak ada adu jotos di hari pertama. Mendengar itu Sugishita langsung menghapus luka dan lebam yang ada di wajahnya. Hayato bilang meski luka Sugishita dihapus, tapi masih ada mereka yang melihat perkelahian sebelumnya. Di sini Umemiya mengatakan hal utama yang menjadi tujuan mereka yaitu melindungi kota, karena mereka mengemban nama Bofurin yang artinya lindungilah orang-orang, kenangan, dan hal yang berharga. Dan itulah satu-satunya aturan di sekolah tersebut. Singkat cerita, setelah Umemiya mematikan mic-nya, Sakura sangat heran karena meski cuma suaranya doang, Umemiya itu bisa membuat semua murid jadi bersatu, teguh, dan runtuh. Setelah itu Hayato juga menyuruh mereka untuk baikan, caranya dengan bersalaman. Mendengar itu tentu saja Sakura nggak terima, karena ya Sugishita dulu yang tiba-tiba menyerangnya. Di sini Nirei yang mengkritik wajah Sakura karena memerah. Ya auto kena jotos dong sama Bang Sakura. Hayato yang terus mencoba untuk membuat mereka akur dengan cara memprovokasi Sugishita. Pada akhirnya Sugishita mengangkat tangannya untuk berjabat tangan dengan Sakura. Sakura yang penasaran seperti apa rasanya menyentuh orang selain berkelahi. Dan ya, akhirnya mereka pun akur kembali.
Dan setelah itu murid-murid lain malah menyerbu Sakura dan mendorongnya hingga tersungkur. Sakura yang marah, namun ternyata mereka itu kagum padanya karena Sakura bisa membuat Sugishita sampai terluka. Mereka memuji tubuh Sakura yang lentur dan tendangannya yang sangat overpower. Dirinya pun sadar semenjak dirinya datang ke kota tersebut, dirinya selalu mendapatkan perlakuan yang beda gitu dari kehidupan sebelumnya. Di sini Sakura nampak semakin akrab dengan teman kelasnya, namun tak lama muncul orang yang meminta agar mereka semua keluar dari kelas. Yang mana ternyata guys, mereka itu keluar untuk mengecat tembok yang dicoret-coret, yang mana tentu saja itu membuat Sakura semakin kebingungan. 30 menit sebelum mereka ngecat tembok, para murid yang hendak berkumpul, tapi di sini Sakura malah ngebantah. Orang ini pun memarahi Sakura karena jika mereka lelet maka dirinya juga akan kena marah. Dan benar saja, dari kejauhan nampak Hiragi yang memarahi mereka karena lelet. Karena buat keluar kelas aja mereka menghabiskan waktu 7 menit. Buset dah, 7 menit aja ngaret udah kena marah. Belum tahu anak-anak Indo Bang Hiragi nih, janjiannya jam 8, datangnya jam 12. Melihat Hiragi, Sakura pun mengingat kejadian kemarin. Nirei yang penasaran kapan Sakura mengenal Hiragi, Sakura pun bilang dia itu saat menolong Kotoha. Mendengar itu, dengan cepat Hiragi menghampiri Sakura dan menyeretnya ke tempat lain, yang mana Hiragi bilang agar Sakura tak membocorkan bahwa Kotoha ada di insiden sebelumnya. Karena kalau sampai ada yang tahu, maka urusannya akan semakin ribet. Hiragi tahu apa alasan Sakura repot-repot datang dari luar. Tapi Sakura datang ke wilayah bos yang gila. Nirei yang penasaran dengan obrolan mereka berdua, namun Sakura tak memberitahunya. Nirei lalu bertanya bagaimana sosok Hiragi. Sakura pun bilang sosoknya itu agak aneh, suka marah-marah dan kesakitan sendiri sampai harus makan obat 10 biji. Mengetahui itu, Nirei langsung mencatatnya. Dengan itu Nirei menjelaskan bahwa Hiragi adalah salah satu dari 4 kaisar Bofurin. Di bawah pimpinan Umemiya ada 4 kaisar yang masing-masing dari mereka berperan sebagai kapten dari setiap kelas tiap angkatan. Hiragi menyuruh mereka semua untuk membuat kelompok 4-5 orang. Tiap kelompok harus ada 1 orang dari kelas 3 atau 2. Dan setelah itu mereka langsung bergegas. Sakura yang bertanya apa tujuan mereka. Hiragi bilang jika mereka akan berpatroli di kota. Setelah itu meski Sakura mau aja gitu ikut patroli, tapi yang dia nggak suka adalah satu kelompok dengan Sugishita. Namun ya itu adalah perintah Umemiya pada Hiragi untuk mengawasi mereka berdua. Bahkan Hiragi tahu jika mereka tadi telah berkelahi. Sakura yang nggak terima karena semua itu salah Sugishita yang mukul duluan. Di sini mereka hampir mau ribut lagi, tapi Hiragi langsung melerainya. Melihat itu Hayato merasa Hiragi seperti guru TK. Sakura yang memberikan saran agar mereka langsung mencari orang-orang yang membuat onar di kota dan menghajarnya. Tapi menurut Hiragi itu bukanlah melindungi tapi menyerang. Berkeliling saja itu sudah punya arti. Dengan berjalan menggunakan seragam Furin, kelompok kecil jadi nggak berani datang. Pertarungan mereka adalah bertarung untuk melindungi, jadi mereka tak perlu turun tangan duluan. Mendengar itu Sakura merasa sangat bosan. Tak lama nampak seorang nenek-nenek yang menaiki tangga. Hiragi yang khawatir pun langsung menolongnya guys. Setelah itu mereka lanjut ngecat tembok yang dicoret-coret lagi. Tentu saja Sakura semakin kesal. Tapi ya itu adalah salah satu pekerjaan Bofurin. Dan setelah semua selesai mereka mendapatkan kue dari bapak-bapak yang punya toko tersebut. Setelah itu mereka lanjut berjalan. Di sini Hiragi tahu jika Sakura bosan karena tidak berkelahi. Dirinya paham perasaan Sakura karena dulu dirinya juga seperti itu. Tapi setelah banyak dibutuhkan orang, dirinya merasa itu lumayan seru. Singkat cerita, sesampainya mereka di bawah terowongan kereta, Sakura nampak melihat logo anjing yang menurutnya itu sangat jelek. Mendengar itu Nirei langsung menyuruhnya agar tak mengucapkan hal itu lagi, yang mana ternyata itu adalah perbatasan Bofurin dengan kelompok-kelompok lain, yang mana aturan mereka tak akan berguna di wilayah tersebut. Dan nama kelompok yang memimpin wilayah di balik perbatasan tersebut adalah Shishintoren, dengan slogan kekuatan adalah segalanya.
Mendengar slogan tersebut, Sakura tentu sangat tertarik karena ya dia itu gila banget dah pokoknya kalau soal berantem. Tak lama setelah itu terdengar teriakan bocil yang mana itu adalah bocah SMP kelas 3. Dia sedang dikejar oleh 3 orang yang merupakan anggota sisi Toren. Hiragi yang tahu jika bocah itu tak akan sempat mencapai perbatasan. Si bocah yang tinggal sedikit lagi tertangkap secara nggak diduga, guys. おいてめえ Buset dah, member sisi Toren auto keluar kecap dalam sekali serang. Namun anehnya kedua teman-temannya itu malah bilang jika dia itu culun, tepar dalam satu kali serang. Melihat itu tentu Sakura kebingungan. Tak lama muncul sesosok orang yang mana itu langsung membuat 2 orang ini jadi gemetar ketakutan. Hiragi yang mengetahui sosok tersebut yaitu wakil ketua sisi Toren yang bernama Togamejo. Dengan itu Hiragi pun turun tangan dan menjelaskan jika rekan Togame itu mengejar salah satu anak buahnya. Togame yang malah senang. Melihat ekspresi itu, Sakura merasa Togame adalah sosok yang berbahaya. Rekan Togame yang tepar nampak sadar dan kesakitan. Di sini ia marah pada Sugishita dan Sakura yang mana mereka tak boleh ikut campur urusan wilayah lain. Namun anehnya bukannya menolong, Togame malah semakin membuatnya modar. Bahkan teman-temannya sendiri jadi agak tega ngelihatnya. Melihat perbuatan Togame, Hiragi yang mulai nggak tahan pun menyuruh Togame berhenti karena itu juga rekannya. Namun Togame tak menganggap dia rekan karena dia itu lemah dan sudah dikalahkan. Bahkan dia mengambil jaket sisi Toren yang gunakan orang tersebut karena orang lemah tak dibutuhkan di sisi Toren. Meski Hayato pernah mendengar sisi Toren, dalam pandangan pertama ia langsung bilang jika mereka itu tidak enak dipandang. Lebih parahnya lagi, malah ini yang meloncat dari mulut Sakura. だっせ企画面白そうな奴らだと思う Melihat kepala dan warna rambut Sakura, Togame merasa Sakura itu mirip Othello. Dia juga bilang jika cara ngomong Sakura itu sangat cepat. Togame yang mulai kesal, dirinya pun memutuskan untuk membuat Sakura babak belur di tempat yang sesuai. Bahkan ia juga menandai wajah Sakura. Setelah sekepergian mereka, Nirei langsung memarahi mereka berdua karena perbuatan mereka. Bisa-bisa nanti akan terjadi perang. Namun Hayato masih bisa menenangkan Nirei. Hiragi yang semakin pusing pun nampak kembali memakan obat-obatan. Setelah itu Hiragi bilang jika Togame tidaklah lemah. Di antara anggota sisi Toren, Togame sangat kuat soal perebutan wilayah. Tapi nasi sudah jadi bubur. Hiragi mengajak mereka kembali ke sekolah dan juga anak SMP yang bernama Sasaki untuk ikut dengan mereka, yang mana Hiragi meminta agar mereka menceritakan semua yang terjadi pada Umemiya. Mereka nampak berjalan ke lantai atas dan ketika sampai nampak atap sekolah yang tersusun dengan sangat rapi, Hiragi langsung menghampiri Umemiya. Buat kalian yang udah penasaran sama sosok Umemiya pemimpin puncak, ya gini dah. Dan yap, situlah akhir dari anime Windbreaker episode ketiga. Nah, buat kalian yang penasaran dengan apa yang akan terjadi di episode berikutnya, makanya pantengin terus channel Nime Senpai. Nah, terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Selepeu.